Katanya sampai dituntut, bro. Oh iya betul, sama yang tanahnya ya. Dilaporin, dibuat laporan. Tapi udah biasa, dukun-dukun itu udah beberapa kali gue dilaporin dukun. Oke. Cuma nggak pernah naik karena laporannya memaksa, nggak ada delik pasalnya. Jadi yang gue lakukan kan gue udah tahu hukum juga lah sebelum melakukan sesuatu ya. Jadi ya gitulah, dilaporin doang, nggak pernah diproses. Jadi soalnya ini jarang ya, orang biasanya bongkar pesulap. Ini bongkar Perdukunan. Jadi bro banyak bawa alat-alat nih ya. Banyak. Nah sebenarnya gini. Ini apa aja nih yang dibawa? Gini, Bang Atta. Iya. Sebelum gua yang mau bongkar, Oke. di dunia ini udah ada yang mau bongkar sebenarnya. Makanya gue dibilang the next James Randi. James Randi dulu ada. Dari tahun ngebongkar-bongkar. Ya, dari tahun 1965 sampai 2015 nantangin dukun sedunia untuk nunjukin satu ilmu aja yang tanpa trik, keajaiban yang tanpa trik. Kalau dia nggak bisa bongkar rahasianya, dia rela memberikan uang $1 juta, 15 miliar kurang lebih. Untuk siapapun yang berhasil. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, pesulap merah dan para dukun terus saja berseteru seperti tidak ada habisnya. Setelah dengan Samsudin, kemudian pesulap merah vs Asosiasi Dukun Indonesia dan pengacaranya Firdaus Oyobo SH. Kemudian ada juga Jindan yang mengaku cicit Bah Priuk dan seorang Habib yang menantang pesulap merah adu tembak. Kemudian ada lagi yang baru-baru ini, Rara si pawang hujan. Nah, konflik-konflik itu akan terus berubah dan membentuk opini publik, serta akan datang pelaku-pelaku baru. Sementara kita tahu sekarang banyak pindah kubu, dari Jindan ke kubu Dennis Karista dan Dr. Richard bersama pesulap merah, yang awalnya merupakan kubu dari Firdaus Oyobo, pengacara para dukun. Namun kini Firdaus nampaknya masih menggandeng Gus Irfan. Gus Irfan ini adalah orang yang sempat diajak podcast di Denny Sumargo yang terkenal dengan wasi dengan mantranya yang luar biasa itu guys. Dan kini nampaknya Firdaus Oyobo digandeng oleh Atta Halilintar untuk diundang di podcastnya. Kemudian Marcel juga begitu. Jadi bagaimanakah pesulap merah dan juga si Firdaus bertarung di podcast Atta Halilintar? Kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, dan komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. katanya sampai dituntut, bro. Oh iya betul, sama yang tanahnya ya. Dilaporin, dibuat laporan. Tapi udah biasa, dukun-dukun itu udah beberapa kali gue dilaporin dukun. Oke. Cuma nggak pernah naik karena laporannya memaksa, nggak ada delik pasalnya. Jadi yang gue lakukan kan gue udah tahu hukum juga lah sebelum melakukan sesuatu ya. Jadi ya gitulah, dilaporin doang, nggak pernah diproses. Jadi soalnya ini jarang ya, orang biasanya bongkar pesulap. Ini bongkar Perdukunan. Jadi bro banyak bawa alat-alat nih ya. Banyak. Nah sebenarnya gini. Ini apa aja nih yang dibawa? Gini, Bang Atta. Iya. Sebelum gua yang mau bongkar, Oke. di dunia ini udah ada yang mau bongkar sebenarnya. Makanya gue dibilang the next James Randi. James Randi dulu ada. Dari tahun ngebongkar-bongkar. Ya, dari tahun 1965 sampai 2015 nantangin dukun sedunia untuk nunjukin satu ilmu aja yang tanpa trik, keajaiban yang tanpa trik. Kalau dia nggak bisa bongkar rahasianya. Ya, Atta Halilintar akhirnya juga mengundang Firdaus Oyobo dan para dukun untuk datang ke podcastnya. Atta mungkin ingin menggali lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi dari para dukun. Sementara dulu Atta Halilintar juga sempat mengundang pesulap merah untuk menggali lebih dalam apa yang dibongkar oleh pesulap merah. Dan sebagai podcaster tentu Atta hanya menggali, tidak ikut sana atau ikut sini. Kita tunggu saja bagaimana nanti Atta menggali apa yang dikatakan oleh para dukun. Tapi sepertinya yang dikatakan juga akan tetap saja begitu saja. Mereka tidak terima dukun dilecehkan karena mereka menganggap tidak semua dukun itu palsu dan cabul. Sementara itu
mereka sebenarnya juga ingin hanya panjat sosial. Dan Atta melihat peluang ini karena masih banyak dibicarakan oleh masyarakat, trending di media sosial masih diisi oleh para dukun, hampir sejajar dengan trendingnya Ferdy Sambo. Maka dari itu Atta Halilintar juga tidak ingin ketinggalan soal ini. Kita tunggu saja. Dan inilah beberapa kutipan dari Marcel Ladival saat diundang oleh Atta Halilintar. Katanya sampai dituntut, bro. Oh iya betul, sama yang sananya ya. Dilaporin, dibuat laporan. Tapi udah biasa, dukun-dukun itu udah beberapa kali gue dilaporin dukun. Oke. Cuma nggak pernah naik karena laporannya memaksa, nggak ada delik pasalnya. Jadi yang gue lakukan kan gue udah tahu hukum juga lah sebelum melakukan sesuatu ya. Jadi ya gitulah, dilaporin doang, nggak pernah diproses. Jadi soalnya ini jarang ya, orang biasanya bongkar pesulap. Ini bongkar perdukunan. Jadi bro banyak bawa alat-alat nih ya. Banyak. Nah sebenarnya gini. Ini apa aja nih yang dibawa? Gini, Bang Atta. Iya. Sebelum gua yang mau bongkar, Oke. di dunia ini udah ada yang mau bongkar sebenarnya. Makanya gue dibilang the next James Randi. James Randi dulu ada. Dari Dia tahun ngebongkar-bongkar. Ya, dari tahun 1965 sampai 2015 nantangin dukun sedunia untuk nunjukin satu ilmu aja yang tanpa trik, keajaiban yang tanpa trik. Kalau dia nggak bisa bongkar rahasianya, dia rela memberikan uang $1 juta, 15 miliar kurang lebih. Untuk siapapun yang berhasil nunjukin satu ilmu tanpa trik, keajaiban tanpa trik. Nah, itu Indonesia termasuk ikutan loh, menyumbangkan orang yang dianggap saktinya ke sana, ke Amerika. Oke. Dan ujung-ujungnya kebongkar. Dan caranya James Randi itu lebih kejam daripada gue sebenarnya. Cara James Randi kayak misalkan nih, lu ngaku bisa ngeramal. Ya, lu coba ngaku bisa. Saya bisa ngeramal. Ngeramal 5 detik 10 detik ke depannya bisa tahu dong berarti ya. Kan bisa ngeramal masa depan ya. Kalau masa depan aja bisa kan, yang deket harusnya bisa ya. Bisa. Dar langsung tonjok deh. Oh langsung gitu? Oh ternyata nggak bisa dong gitu ya. Kalau tahu ditonjok berarti harusnya lu kabur dong. Oh. Gitu caranya James Randi. Terus ada lagi kayak dari luar negeri ya. Orang bisa gerakin kertas tanpa disentuh. Jadi buku gede diletakin, terus dia bisa kayak gini, seret, gerak. Nah, James Randi datang. Waktu itu James Randi udah dikira, wah ini pasti kalah nih James Randi, nggak bisa nebak nih. Ini tenaga dalam asli ini gitu. Iya. Tiba-tiba James Randi keluar, terus naik ke panggungnya. Dia bawa styrofoam yang udah dihancurin, ditaburin ke sekeliling bukunya. Jadi apa tuh? Silahkan kalau bisa kamu gerakin lagi, saya kasih $1 juta. Langsung dia kayak gitu. Nggak bisa. Nggak bisa gerak. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Geraknya pakai angin di sini. Oh. Jadi kalau dia maksain nyalahin anginnya juga, styrofoamnya terbang, ketahuan. Gitu caranya James Randi. Jadi dia nggak pakai kata-kata. Terus ada lagi orang yang ngakunya manusia magnet, tahu nggak? Manusia magnet Iya. bisa lengket gitu. Iya, besi. bisa lengket yang besi ditaruh badannya nggak jatuh. Ternyata James Randi itu nggak pakai ngejelasin AIWO nggak. Datang keluar, deketin dia, taburin bedak di badannya. ternyata lem. Kalau nempel, iya, bukan lem, itu ada zat minyak yang berlebihan di tubuhnya. Jadi dia nempel. Pas ditaburin bedak ya pada jatuh-jatuhan. Jadi nggak ada bukan bahan. magnet. Iya, jadi banyak lagi yang udah dibongkar James Randi dari tahun Berarti itu idolanya Enggak idola gue. Pesulap merah? Enggak. Enggak Idola gue David Blaine malah. David Blaine. Iya, David Blaine, Deddy Corbuzier, Master Deddy Corbuzier. Berarti pernah bongkar Apa? sulapnya Master Corbuzier juga dong? Di depan dia langsung malah. Gue bongkarnya kayak misalkan nih, yang viral juga kemarin tuh, lu dari 1 sampai 5 pilih yang keberapa? Boleh sebut? 4. 4. Sakti nggak? Ya kan bisa nuker di sini. Iya, enggak. Kalau yang itu biasanya gue tulis 4 di sini nih. 4. Nah, terus lu selain 4 berapa angkanya? 2. 2. Nih, 2 ada di sini gitu. Oh, itu Selain 2, 3 ada di sini, 5 ada di sini, 1 ada di sini. Ya sebenarnya kan itu sempat kebongkar juga. Iya. Kalau yang itu yang dijadiin bercanda sih, itu Yang bercanda. katanya Om Ded kan pernah ngilangin itu roller coaster. Iya. Itu Ya ada lah, itu nggak bisa dibongkar sini. Tapi- Itu ya ada lah pokoknya itu. Kalau untuk bongkar itu sulap, tapi tahu juga. tahu dong tahu. Hilang Kalau nggak tapi roller coasternya? terlihat hilang. Kalau mau jujur-jujuran terlihat hilang ya, gue bilang ya, bukan hilang. Tapi terlihat hilang. Ya, tapi itu namanya apa ya? Untuk pertunjukan besar sih.
Jadi biasanya dilakukan sekali-sekali doang yang kayak gitu. Dan kalau gue membongkarnya, katanya ada yang waktu itu apa? salah satu pesulap ngilangin tembok Cina itu. bukan ngilangin tapi nembus. Oh ya, itu nembus, David Copperfield. David Copperfield ya. Ya. Itu nembus tembok Cina, persiapannya itu waduh berapa ratus juta tuh keluarnya. Kayak Master Limbet yang di Lindes Tronton, denger gue perlu konfirmasi juga sih ke Master Limbet. Bahkan dia denger sampai keluar biaya berapa puluh juta gitu buat persiapannya. Jadi memang kita semua tahu bagaimana rahasianya. Cuma untuk magic atau untuk diperformin doang, gue pribadi nggak akan bongkar rahasianya. Tapi kalau menggunakan itu untuk jualan jimat, untuk nipu masyarakat, untuk pengobatan, itu pasti gue bongkar. Oke. Ya. Ini banyak. bro bawa apa ini? Pengobatan juga? Pengobatan. Enggak dong, ini alat-alat perdukunan. Oh, ini alat dukun nih. Iya, lu pernah tahu nggak ini apa? Pernah ngeliat gak? Gue nggak pernah ke dukun sih, jadi gue. Iya. Ini suka dikalungin gitu nggak sih? Iya betul. Oh berarti lu pernah kali masih Nggak kecil. Jangan-jangan. Nonton. Oh nonton. Kalau lu nangis pak, iya dia sama keluarganya kalau nangis dari kecil diajaknya keluar negeri ya bang. Iya kan? Lah kalau gua bayangin bang, dulu gua nangis dibawa ke dukun disembur. Jadi diem. Iya kalau kepercayaan orang Indonesia iya nggak? Nggak juga gitu. Jangan lu aja kan deh. Kagak lah. Yang lain emang ada lu kalau nangis sama bapak dibawa ke dukun. Disabet iya. Gua sentil dulu suruh lihat tembok kalau nangis, suruh baca wirid. Enggak nih. Terus biasanya tuh diiketin ginian nih, abis disembur. Set. Pas masih kecil. Iya, nah nanti dibilangnya, nih nanti kalau udah ini kelepas sendiri dia pasti anteng kok gitu. Padahal ini teknik ngikatnya doang. Cuma gua nggak bisa ngajarin di sini teknik ngikatnya. Nah, itu diikat di leher. Yang iketan itu sebenarnya kalau leher makin besar, dia makin kendor dan lepas sendiri. Oh. Nah, Padahal diikat itu mati. Enggak diikat mati. Ada teknik ngikatnya. Makanya dia bilang kalau ini udah kelepas sendiri, anak ibu nggak bakal nangis lagi. Ya iyalah udah gede. orang juga tahu. Jadi dalamnya tau nggak ini apaan dalamnya? Apa tuh? Cuma kertas robek-robekan, terus ada kertas kecil yang tulisannya kayak huruf-huruf gitu. Arab iya, tapi bukan nggak jelas juga huruf Arabnya apa. Nggak kebaca juga. Nggak kebaca juga. Jadi memang ini sampah doang sebenarnya. Tapi dijualnya mahal banget sama dunia perdukunan. Nih kayak gini. Bisa berapa sih satu? Ini 500.000, kalau di toko alat dukun 10.000. Oh. Jadi satu gantungan gini. Modalnya 10.000. berapa modalnya? Itu modalnya 10.000 di toko alat dukun. Enggak, dia bikinnya berapa? Ya bikinnya mah paling goceng kayak gini dari apa? Kain Kain bekas, terus dalamnya kertas doang. Ini tinggal satu sih, kalau ada masih banyak gue buka nih. Pernah nggak lagi ngebongkar tentang trik-trik dukun terus gagal? Gagal apanya? Ya gagal tahu gitu. Oh enggak lah. Gua Selalu tahu berhasil? Semua. Iya, tahu semua soalnya memang. Gue pelajari seluruhnya tanpa terkecuali rahasia perdukunan. Dari mulai teknik-teknik kebal. Teknik kebal kan itu teknik debus sebenarnya. Cuma disalahgunakan sama dunia perdukunan untuk jualan jimat. Dan sebenarnya jualan jimat atau membagikan jimat di Indonesia itu dilarang.